bisa melihat dunia dan warnai dengan senyuman bahagia, hiasi dengan imajinasi. Kini aku selalu senang dan riang, ceriakan hari-hariku. Aku bisa bebas berlari bermain, tumbuh sehat, tinggi dan kuat. Ultra Mini membantumu mengejar mimpi. Ultra Mini membuatmu sehat dan kuat. Alami kebaikan nutrisi Ultra Mini. Tumbuh alami, alami tumbuh. Mimi si sapi lagi mengarungi dasar laut. Leon si singa sedang berpetualang di angkasa. Ada Peri si beruang kayak lagi kebingungan. Mau ngapain sih mereka? Rupanya mereka mencari Ultra Mimi Kids. Sambutlah Elvin, Berry, nggak mau kalah Leon, dan terakhir Mimi. Kira-kira ada apa ya? Wah, ternyata ada Ultra Mimi Kids. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Ayah Bunda. Apa kabarnya nih semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat ya, dimanapun berada. Nah, senang banget hari Sabtu pagi kita kumpul-kumpul setelah beres-beres rumah, anak-anak juga udah mandi, udah makan pagi gitu ya. Sekarang saya Indri bisa ketemu lagi, senang sekali bersama dengan Ayah Bunda sekalian dalam webinar Anakku ID yang bekerja sama dengan Ultra Mimi Kids. Yang hari ini temanya penting banget ya, yaitu A to Z yang perlu diketahui ibu untuk cegah stunting. Oke, sebelum kita mulai mengingatkan juga karena kita semua sedang dalam situasi pandemi seperti ini, jangan lupa ya Ayah Bunda untuk tetap harus disiplin dengan protokol kesehatan, menerapkan 5M diantaranya mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, menjaga jarak ya, mengurangi mobilitas dan juga menjauhi kerumunan yang pasti. Apa kabarnya semua Ayah Bunda yang ada di sini, yang ada di Bogor? Halo, selamat pagi Kak Anissa. Ada di Bandung, ada Bunda siapa lo nih? Bunda Leni ya di Jakarta Barat ya. Jakarta Pusat juga udah hadir. Oh, ada lagi yang sudah hadir dari Medan. Horas, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat ya. Ada Bunda Nur Purwaningsih dari Tangerang, Cianjur, Bekasi, Depok, semuanya udah pada absen. Selamat pagi semua. Mudah-mudahan semuanya pada sehat, jadi bisa menyimak materi hari ini dengan menyenangkan juga ya, dengan semangat juga. Oke, nah kalau melihat tema hari ini nih Ayah Bunda, pasti salah satu poin yang harus diketahui itu adalah asupan nutrisi, betul nggak sih kalau kaitannya sama stunting ya? Dan salah satunya kalau asupan nutrisi itu adalah kaitannya dengan susu, karena susu merupakan sumber utama nutrisi yang lengkap dan seimbang ya, terutama ASI sebagai sumber nutrisi terbaik bagi bayi. Nah, Ultra Mimi mendukung program pemerintah untuk memberikan ASI eksklusif sampai anak berusia 2 tahun. Menurut American Academy of Pediatrics, whole milk atau susu non-formula itu bisa diberikan kepada anak-anak setelah berusia 1 tahun. Nah, kita juga nanti akan bagi-bagi produk merchandise dari Ultra Mimi Kids untuk 5 ayah bunda yang beruntung ya, dan dengan pertanyaan terbaik yang juga beruntung untuk memenangkan kuis. Dan nama-nama yang ada nanti di list partisipan itu dari awal sampai akhir yang join live untuk hari ini. Jadi pastikan tidak meninggalkan tempat ayah bunda semuanya ya, tetap join dari awal sampai akhir nanti karena yang beruntung nanti di akhir akan kita bagikan 1 buah smartphone. Wah, menarik banget ya. Jadi pastikan tetap bersama dengan kita semua. Boleh ngajak si kecilnya untuk menyimak juga, silakan aja ya. Nah, kalau mengingatkan lagi, kalau ada yang belum mengisi form data diri, sebelum lupa kita isi dulu karena linknya sudah ada di kolom chat, sudah dibagikan oleh panitia. Dan saya mohon untuk ayah bunda semua bisa mengaktifkan videonya serta menggunakan nama sesuai dengan KTP. Ini kan biasanya nama-nama yang tertera di Zoom ini adalah nama-nama panggilan atau nama kantor belum diganti ya habis Zoom meeting kemarin, atau mungkin juga belum nama lengkapnya. Nah, sekarang boleh langsung diganti nama lengkap sesuai dengan KTP, terutama nanti bagi yang namanya beruntung untuk memenangkan hadiah akan lebih gampang verifikasinya. Oke, nah ayah bunda sudah siap ya pasti untuk mengikuti webinar hari ini bersama dengan teman-teman yang lain yang sudah bergabung dari seluruh Indonesia. Sebelum kita mulai, kita akan dengarkan dulu sambutan dari Ibu Maria Francisca selaku brand manager dari Ultra Mimi yang sudah hadir bersama dengan kita pagi hari ini. Selamat pagi Ibu Cika, halo apa kabar? Masih di mute kayaknya Bu Cika. Selamat pagi.
boleh kita bantu ya teman-teman semua ya dari panitia mungkin barangkali. Selamat pagi juga untuk teman-teman atau bunda-bunda yang barusan bergabung nih. Selamat pagi dari Bandung, dari Bojonegoro juga selamat pagi Bunda Sinta. Ini kayaknya Mbak Cika juga dari Bandung deh. Coba kita tanya. Selamat pagi Mbak Cika. Selamat pagi Mbak Indri. Iya betul, saya juga dari Bandung. Dari Bandung ya. Nah ini Iya. banyak temennya loh nih dari seluruh Indonesia udah hadir. Apa kabar? Semoga sehat selalu nih Mbak Cika. Iya, sehat Mbak Indri. Alhamdulillah. Baik kalau begitu. Silakan langsung saja untuk menyapa teman-teman, bunda-bunda, ayah-ayah yang sudah hadir di sini, Mbak Cika. Baik, terima kasih Mbak Indri. Selamat pagi ayah dan bunda semua. Selamat pagi juga Dokter Reza yang udah hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Maria, mewakili Ultra Mini. Betul sekali, saya aslinya dari Bandung karena pabrik PT Ultra Jaya pun kan ada di Bandung ya. Semoga ayah bunda semua dan juga keluarga semuanya dalam keadaan sehat saat ini. Terima kasih nih untuk kehadirannya ayah dan bunda semua dalam seminar kali ini. Karena saya tahu banget nih kalau hari Sabtu nih biasanya agak sulit ya buat kita bangun pagi siap-siap segala macem gitu. Cuman kayaknya ayah dan bunda semua juga bersemangat banget untuk ikutan webinar yang diselenggarakan Ultra Mini bersama dengan tim Anakku. Jadi makasih juga buat tim Anakku yang udah mempersiapkan semuanya untuk hari ini. Tentunya topik tentang mencegah stunting ini kan adalah topik yang belakangan ini cukup sering dibicarakan. Bahkan menjadi salah satu agenda pemerintah nih dari Presiden Jokowi buat menurunkan angka stunting di Indonesia gitu. Nah, salah satu cara mencegah stunting ini tentunya dengan memenuhi kebutuhan nutrisi si kecil. Mulai dari dalam kandungan sampai dia udah usia pertumbuhan, kita tetap harus jaga nutrisinya. Dan salah satunya dengan protein hewani. Salah satu sumber protein hewani itu sendiri adalah susu gitu. Jadi nanti ini yang akan diterangkan oleh Dr. Reza lebih jauh nih. Saya juga nggak akan berlama-lama. Yuk kita sama-sama belajar dari Dr. Reza. Mari kita perhatikan sama-sama supaya kita juga bisa terus menjaga si kecil kita buat tumbuh sehat dan ceria. Gitu. Iya. Terima kasih dan selamat mengikuti. Terima kasih banyak Mbak Cika. Sampai ketemu lagi nanti lain waktu ya. Di Bandung juga lagi cerah ceria kayaknya. Jadi kita semua semangat untuk mengikuti acara hari ini. Saking semangatnya udah pada raise hand loh, padahal dokternya belum hadir nih. Baru kita mau undang di sini ya. Terima kasih Mbak Cika. Sampai ketemu lagi. Oke. Nah untuk ayah bunda yang sedang mencari link untuk form pendaftaran diri, silahkan langsung manjat ke atas ya. Di atas sudah kita bagikan atau sudah dibagikan lagi sama teman-teman panitia di sini. Silahkan langsung diisi ya. Baik. Nah langsung saja nih ayah bunda, kita pengen tahu juga ya seperti apa sih materi yang akan diberikan untuk hari ini untuk mencegah stunting. Sudah bersama kita ada dokter spesialis anak, Dr. Reza Fahlevi, yang rasanya kita udah nggak asing lagi, sudah warawiri di Instagram juga gitu kan. Langsung aja kita sapa. Selamat pagi, Assalamualaikum Dr. Reza. Apa kabar? Waalaikumsalam, baik, Alhamdulillah. Gimana suara saya, terdengar nggak? Terdengar. Siap dok. Terdengar. Ini dari live dari rumah atau dari rumah sakit nih dok? Dari rumah sakit ini. Oke, kalau gitu. Hari masih masuk rumah sakit isi pasien. Nah, cuman ini di ruangan sendiri sih. Udah cari ruangan khusus biar saya isi materi bersama. Ruangan khusus untuk ketemu sama bunda-bunda semua. Iya, baik. Betul sekali. Oke. Ya, Dokter Reza boleh sambil share materinya, sambil saya kenalin dulu nih sama ayah bunda semuanya. Silahkan ya dok. Siap. Nah, bahwa Dr. Reza ini lulus dari Fakultas Kedokteran UI di tahun 2013, ayah bunda. Dan menyelesaikan pendidikan di dokter spesialis juga di FKUI tahun 2020 kemarin ya. Nah, kini selain praktek di RSCM dan juga Hermina Kemayoran, Dr. Reza juga praktek di Rumah Sakit Metropolitan Medical Center. Nah, ini pasti yang hadir di sini juga sebagian adalah pasien-pasiennya, yakin deh ya, sudah pada absen semua di sini. Baik, kita coba sambil menunggu, tinggal di full screen saja. Sudah mulai terlihat. Untuk ayah bunda yang ingin bertanya, jangan lupa untuk tuliskan di kolom chat nama, spasi domisilinya, spasi pertanyaannya apa, atau klik tombol raise hand untuk nanti langsung bertanya kepada Dr. Reza. Baik Dr. Reza, kalau gitu waktu dan layar kami persilahkan, kita lanjut lagi di sesi tanya jawab ya. Silakan dok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Nah, saya ingin menyapa dulu nih kepada ibu dan ayah semuanya, ayah bunda, moms and daddy ya, abi umi semua. Saya lihat di sini udah pada absen. Dan ini udah ada dari berbagai kota di Indonesia ya, mulai dari Bekasi, Bandung, Depok, di sini Cianjur, Tangerang udah ada dari Medan, Jakarta juga ya, kemudian ada dari Cilacap ya. Alhamdulillah saya senang sekali sebenarnya ya. Senangnya adalah karena saya ingin berbagi materi yang mudah-mudahan bermanfaat untuk ayah bunda semuanya. Tapi saya senang juga karena ternyata yang hadir adalah di seluruh Indonesia dan pada semangat semua untuk hadir hari ini ya. Alhamdulillah, semoga nanti kita bisa mendapatkan manfaat dari materi hari ini untuk mencegah stunting pada anak-anak.
Bahkan di sini saya lihat udah mulai banyak yang bertanya, luar biasa. Saya berikan aplaus untuk para peserta semuanya ya. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita mulai materinya. Nanti kalau misalnya sepanjang materi ada yang ingin bertanya, itu boleh silahkan tulis pertanyaannya di kolom chat sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa ya. Nah, materi kita hari ini bersifat stunting. Itu judul besarnya adalah A sampai Z, pencegahan stunting pada anak. Ya, jadi kita akan bahas di sini mengenai bagaimana cara pencegahan stunting mulai dari dalam kandungan hingga anak setelah lahir. Oke, jadi kalau kita bicara stunting ya, itu kita bicara adalah yang pertama 1000 hari pertama kehidupan. Kenapa? Karena ternyata pada 1000 hari pertama kehidupan ini disebut sebagai periode emas ataupun golden period ya istilahnya untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Kalau dari segi pertumbuhan dan perkembangan otak, ini 70-80% pertumbuhan dan perkembangan otak terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan ini. Nah, ayah bunda semuanya mungkin kapan ya 1000 hari pertama kehidupan ini gitu. Banyak yang berpikir kalau misalnya kita dengan anaknya itu menjadi anak yang pintar, ya, cerdas dan lain itu dimulai dari setelah lahir. Padahal salah, karena 1000 hari pertama kehidupan ini dimulai dari dalam kandungan. Jadi dari dalam kandungan itu selama 9 bulan. Kemudian sampai anak berusia 2 tahun, nah totalnya itulah 1000 hari pertama kehidupan. Dan disitulah yang sangat berperan untuk kedepannya anak kita ini menjadi seperti apa. Apakah ingin dia menjadi anak yang biasa-biasa saja, ataukah ingin menjadi anak yang cerdas, ya, baik dari fisiknya oke, kemudian otaknya cerdas. Nah, ini dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Banyak sekali penelitian yang sudah membuktikan bahwa kalau 1000 hari pertama kehidupan ini baik, maka kedepannya otak anak akan cerdas. Kemudian daya tahan tubuhnya baik, ya, kekuatan ototnya oke, ya, sehingga nanti ketika dia besar sekolahnya juga baik. Kemudian kalau sekolahnya baik, otomatis kesempatan dia untuk bekerja itu juga banyak pilihan-pilihannya. Mau jadi dokter, oke. Mau jadi presenter, oke, ya. Mau jadi pengacara, oke. Mau jadi teknisi, oke. Jadi banyak pilihan-pilihan yang bisa dia peroleh gitu ya. Bayangkan kalau anaknya stunting atau anaknya pendek, kan ada batasan nih untuk nanti dia memilih profesinya. Ya. Ketika dia mau jadi pramugara misalnya atau pramugari, ya terhambat karena tinggi badannya. Dia mau jadi tentara, terhambat karena kan ada requirement ataupun batas minimal ya kalau untuk menjadi tentara gitu tinggi badannya. Gitu. Banyak hal-hal yang lain yang menjadi less opportunity ataupun kesempatan anak itu akan berkurang kalau dia tinggi badannya nggak baik di kemudian hari ya. Dan ini ditentukan dari 1000 hari pertama kehidupan ini ya. Oke. Next, jadi kita lihat bagaimana sih cara memaksimalkan 1000 hari pertama kehidupan. Yang pertama kuncinya adalah dengan pemberian nutrisi yang baik dengan sesuai usia. Pada bayi yang terbaik adalah pemberian ASI. Karena ASI ini dia nutrisinya itu lengkap dan nutrisinya itu gampang diserap oleh saluran cerna si kecil. Jadi untuk bayi ASI lah yang terbaik ya, terutama pada 6 bulan pertama kalau bisa nih ayah bunda, ayo kita usahakan untuk pemberian ASI eksklusif kepada bayi. Karena terbukti ASI eksklusif itu dapat mencegah stunting dan juga dapat mencegah obesitas. Jadi nutrisinya nggak berlebihan, nggak juga kurang. Ya, kemudian mulai usia 6 bulan ke atas, maka bayi sudah perlu mendapatkan empasi atau makanan pendamping ASI. Karena ternyata ASI saja sudah nggak cukup nih, ayah bunda semuanya, untuk menutrisi bayi pada usia 6 bulan ke atas. Jadi perlu diberikan empasi. Nah, selain nutrisi, ternyata perlu juga nih pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Ya, jadi kalau kita berbicara untuk pertumbuhan, maka kita ada 3 parameter yang dilihat. Berat badan, tinggi badan, sama lingkar kepala. Kalau dulu nih, pada saat kita kecil dulu, itu kan kebanyakan kalau kita ke posyandu dan lain yang diukur hanya berat badannya saja ya, ditimbang saja. Gitu. Padahal nggak demikian. Jadi untuk status gizi itu kita memerlukan pengukuran untuk berat badan sama tinggi badan. Dan untuk melihat bagaimana pertumbuhan otaknya, kita perlu melihat lingkar kepala. Jadi lingkar kepala juga jangan disepelekan. Penting sekali ya untuk diukur secara berkala. Nah, kemudian selain pertumbuhan, ada aspek lain yang perlu dinilai, yaitu aspek perkembangan. Nah, perkembangan ini ada 4 ranah yang perlu diperhatikan oleh ayah bunda semuanya. Apa saja? Yang pertama adalah gerak kasar atau motorik kasar. Ini seperti dia duduk, berdiri, berjalan, itu masuk ke gerak kasar. Yang kedua adalah motorik halus atau gerak halus.
ya dia memegang benda, ya, kemudian nanti dia mencincit benda, transfer benda dari satu tangan ke tangan lain, kemudian dia menyusun balok, menulis dan lain, itu semua masuk ke ranah perkembangan motorik halus ataupun gerak halus. Yang ketiga adalah kemampuan bicara atau bahasa. Nah, di sini ada dua aspek yang dinilai. Baik dari aspek ekspresif, dia mengungkapkan apa yang ingin dia ungkapkan, maupun aspek reseptif, artinya dia mengerti apa yang orang lain bicarakan. Dan yang terakhir ada sosial dia sendiri yang sangat baik orang lain, ya, kemudian interaksi dengan orang lain, menggunakan baju sendiri misalnya, itu adalah aspek perkembangan sosial dan kemandirian. Nah, kapan sih kita perlu melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak ini? Nah, pertumbuhan dan perkembangan anak ini secara rutin kita nilai. Kalau untuk anak di bawah usia 1 tahun, maka setiap bulan ayah bunda semua harus membawa anak ke pusat fasilitas kesehatan terdekat. Puskesmas boleh, posyandu boleh, rumah sakit boleh, ke dokter stres anak lebih baik lagi ya. Karena setiap bulan kita harus pantau tinggi badan, berat badan, lingkar kepala. Dan per 3 bulan kita evaluasi perkembangannya dari 4 aspek tersebut. Pada anak berusia 1 tahun sampai 2 tahun, kita perlu ke dokter dan fasilitas kesehatan itu per 3 bulan. Jadi nggak sesering di awal, kecuali dia sakit ya perlu setiap bulan juga. Tapi kalau anak sehat, maka per 3 bulan kita perlu nih kontrol ya ke fasilitas kesehatan untuk dinilai dari ya di badan, lingkar kepala, berat badan, serta perkembangannya. Kalau dia udah usia 2 tahun sampai 6 tahun, maka per 6 bulan itu perlu kontrol ke dokter. Jadi jangan juga tadi kan dokter Eva bilang 1000 hari pertama kehidupan sampai 2 tahun, terus ya udah berarti setelah itu nggak perlu, nggak gitu juga. Jadi setelah usia 2 tahun sampai anak 6 tahun tetap perlu kita kontrol kesehatan anak ya, itu per 6 bulan ke dokter ya. Kemudian setelah usia 6 tahun ke atas sampai anak usia 18 tahun itu baru per tahun. Nah, jadi sebenarnya usia anak itu sampai berapa sih dok? Itu anak itu menurut WHO itu adalah usia 0 sampai 18 tahun. Jadi anak itu bukan sampai 12 tahun, bukan, atau KTP kan adanya 17 tahun gitu ya, enggak juga. Jadi 0 sampai 18 tahun. Maka sampai 18 tahun itu setiap tahun minimal 1 kali kita bawa konsultasi anak ke fasilitas kesehatan. Karena setiap periode anak itu ada masalah-masalah tersendiri. Kode remaja nanti masalahnya adalah pada pubertas dan lain. Kita harus lihat juga tuh ya pertumbuhan dan perkembangannya. Oke, jadi yang pertama tadi pemberian nutrisi yang baik, yang kedua kita pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin, kemudian selanjutnya adalah kita memberikan kasih sayang dan dukungan emosional serta stimulasi yang tepat. Ini juga penting ya. Banyak orang tua tuh kan hanya memperhatikan aspek kesehatan anak itu dari berat badan, dari tinggi badan, dari dia pinter atau enggak dan lain. Padahal enggak cuma itu loh ayah bunda semuanya. Jadi kasih sayang, dukungan emosional ini juga sangat penting. Karena ini yang menentukan nanti seorang anak itu bagaimana sih dia interaksi sosialnya dengan orang lain. Ya, ini ditentukan dari itu. Oke, baik. Jadi kita sampaikan memberikan kasih sayang dan stimulasi ya. Nah, ternyata ya ayah bunda semuanya, seorang anak itu ketika nanti dia masuk ke dunia kerja ya, tidak hanya kepintarannya saja yang dinilai, tapi bagaimana skill interpersonalnya, bagaimana dia cara berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana kepeduliannya, ya, bagaimana rasa percaya dirinya. Nah, itu sebenarnya semuanya berpengaruh nanti pada saat dia ke dunia kerja. Makanya kita juga harus memberikan kasih sayang kepada anak agar dia tumbuh menjadi anak yang care, yang peduli terhadap orang lain, ya, easy going, mudah berteman dengan orang lain. Nah, itulah kenapa penting sekali dukungan emosional ini. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke topik utama, yaitu stunting. Apa sih stunting itu? Nah, stunting kan sedang heboh-hebohnya ya. Banyak yang bicara mengenai stunting, dan tadi sudah disampaikan juga bahwa stunting ini merupakan salah satu hal yang di-highlight atau sangat diperhatikan oleh pemerintah, karena angkanya cukup tinggi di Indonesia. Jadi stunting ini adalah kekurangan gizi yang bersifat kronik atau jangka panjang. Nah, tadi kan saya udah bilang tuh, bahwa untuk parameter pertumbuhan anak itu ada 3 ya, yaitu yang pertama berat badan, yang kedua tinggi badan, yang ketiga lingkar kepala. Nah, kalau pada fase akut atau fase awal, itu yang akan bermasalah adalah berat badannya.
Jadi biasanya berat badannya sulit naik, atau BB-nya seret, ya, stagnan, atau malah turun. Nah, kalau kita nggak langsung intervensi secara dini, maka lama-lama yang bermasalah nanti adalah si panjang badan atau tinggi badan. Nah, itulah kenapa tadi penting sekali Dokter Eva bilang bahwa kalau usia 0 sampai 1 tahun setiap bulan harus kita ke fasilitas kesehatan. Usia 1 tahun sampai 2 tahun per 3 bulan harus ke fasilitas kesehatan. Kenapa? Untuk mendeteksi ini. Jadi kalau kita lihat beratnya udah nggak naik atau malah turun gitu ya, kita udah langsung intervensi biar nanti nggak bermasalah tinggi badannya. Nah, biasanya stuntingnya terjadi karena udah beberapa bulan ya, biasanya 3 bulan ke atas itu dia mengalami masalah kenaikan berat badan tapi dibiarkan begitu saja. Nah, itulah yang menyebabkan dia akhirnya menjadi stunting. Nah, ini dia stunting ini ya, kita lihat di sini lagi. Nah, kegagalan mencapai tinggi badan sesuai dengan potensi genetik yang ditunjukkan dengan tinggi atau panjang badannya terhadap usia ya. Kita lihat stunting itu pakai grafik. Grafik itu kurang dari -2. Nah, jadi banyak juga nih ya ayah bunda semuanya yang anak saya stunting nih dok, soalnya kok kayaknya sama anak tetangga yang tinggi, yang usianya sama dia lebih pendek gitu. Nah, ternyata untuk perawakan pendek ini ayah bundanya kita tuh nggak bisa ngira-ngira dari hanya melihat ataupun kita membandingkan sama anak tetangga, sepupunya dan lain, nggak bisa. Harus ada parameter yang objektif untuk melihat apa benar dia stunting. Nah, parameternya apa? Adalah kurva pertumbuhan. Untuk 0 sampai 5 tahun kita menggunakan kurva WHO. Jadi kalau di kurva WHO dinilai kan tadi setiap bulan kan ke dokter nih atau ke fasilitas kesehatan dinilai dia di bawah -2 garisnya, maka dia termasuk ke perawakan pendek. Tapi perawakan pendek itu belum tentu stunting, nanti kita akan bahas ya. Nah, kita lihat di sini. Bagaimana sih stunting di Indonesia? Stunting di Indonesia ini cukup tinggi. Pada tahun 2013 itu mencapai 33%. Tapi sekarang yang terakhir pada tahun 2019 mencapai udah turun 27% dan 2021 turun 24,4%. Ya. Tapi ayah bunda semua perlu mengingat bahwa stunting itu ya tidak sama dengan pendek, tapi pendek itu pasti stunting. Maksudnya apa sih? Nah, ini dengarkan baik-baik ya penjelasan Dr. Eva ya. Jadi gini, anak kita ukur tinggi badannya. Ternyata tinggi badan berdasarkan kurva WHO-nya kurang dari -2. Nah, maka dia termasuk ke dalam perawakan pendek, istilahnya. Tapi, perawakan pendek ini belum tentu semuanya stunting. Jadi, kalau perawakan pendek ini yang diakibatkan oleh masalah nutrisi, barulah disebut sebagai stunting. Tapi, ada perawakan pendek lain yang ternyata bukan stunting, ya. Bisa jadi mungkin variasi normal, bisa jadi juga mungkin ada gangguan lain, misalnya ada sindrom tertentu ataupun ada kelainan hormonal tertentu, itu juga bisa menyebabkan perawakan pendek tapi bukan stunting. Nah, masalah nutrisi sendiri ya, kalau kita bicara nutrisi itu ya ayah bunda, kita tuh seperti neraca. Nah, ayah bunda kan pernah lihat neraca ya, neraca ada di sebelah sini, ada di sebelah sini ya. Nah, keseimbangan itulah. Jadi bisa aja nih memang asupannya yang kurang sehingga nutrisinya nggak terpenuhi dengan baik, akhirnya dia menjadi stunting. Bisa juga sebenarnya sih asupannya oke, tapi pengeluaran energinya itu nggak baik, pengeluaran energi terlalu banyak. Misalnya apa? Anaknya misalnya ada infeksi kronik misalnya, ada penyakit jantung bawaan misalnya, ada masalah pada saluran cerna, gitu ya. Jadi walaupun kita udah kasih nutrisi yang cukup, tapi pengeluarannya juga terlalu banyak, maka tubuhnya tetap kekurangan nutrisi. Walhasil nanti jadinya dia menjadi stunting, gitu. Nah, itulah kenapa kalau anak udah berada kurvanya di bawah -2, saya menganjurkan untuk konsultasi ke dokter spesialis anak. Kenapa demikian? Karena dokter spesialis anak akan menentukan dulu nih, apa memang ini stunting? Atau mungkin perawakan pendek karena masalah lain. Mungkin perawakan pendek karena hormonal, mungkin ada sindrom tertentu, ya. Gitu. Jadi nanti dokter spesialis anak tuh yang paling mengerti cara membedakannya. Nanti dilihat kecepatan pertumbuhannya, dinilai, ya, bagaimana tinggi potensi genetik kedua orang tuanya dan lain. Jadi kalau misalnya perawakan pendek, jangan langsung nih, konsultasi dulu ke dokter spesialis anak.
Karena terapinya berbeda nih Bunda. Kalau memang dia beneran stunting, maka terapinya adalah nutrisi. Tapi kalau ternyata perawakan pendeknya karena kekurangan hormon pertumbuhan, maka nanti akan dikonsultasikan juga ke dokter subspesialis endokrinologi anak untuk nanti pemberian hormon pertumbuhan dan lain. Jadi berbeda nih, gitu ya. Nah, tapi kebanyakan anak-anak Indonesia itu kebanyakannya adalah memang stunting kebanyakannya. Kalau perawakan pendek karena masalah hormonal dan lain itu lebih sedikit proporsinya, gitu ya. Nah, stunting karena apa? Kebanyakan adalah karena pemberian nutrisinya yang nggak benar atau mungkin penyakit-penyakit kronis, cacingan, penyakit TB masih banyak di Indonesia, infeksi saluran kemih banyak juga gitu, yang bisa menyebabkan kenaikan berat badan anak itu nggak baik, sehingga nanti ujung-ujungnya dia berdampak pada stunting itu sendiri. Oke. Nah, kita lihat apa sih penyebab stunting. Nah, dari mulai, tadi kan Dr. Eva bilang bahwa 1000 hari pertama kehidupan dari mulai dalam kandungan ya, gitu, sampai dia lahir. Jadi ya dari mulai dia dalam kandungan, misalnya apa? Misalnya dia nggak kontrol rutin ke dokter kandungan ataupun ke bidan ya, berat janinnya itu kecil, lahirnya prematur, nutrisi ibu nggak diperhatikan selama kehamilan, itu nanti bisa berpengaruh juga terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak ya. Kemudian setelah dia lahir, faktor pemberian ASI ya, ASI tidak diberikan misalnya ya. Kemudian pola asuh yang tidak baik, misalnya pemberian makannya yang tidak tepat, kan banyak nih di Indonesia misalnya makannya nasi, terus lauknya apa? Lauknya bakwan atau lauknya mie gitu. Nah itu kan karbohidrat plus karbohidrat, nggak ada proteinnya ya. Ini banyak terjadi di Indonesia. Nah ini juga salah satu cikal bakal stunting. Nanti kita akan bahas kenapa pentingnya protein ya untuk mencegah stunting ini. Faktor lingkungan juga, misalnya faktor lingkungannya kurang bersih, banyak daerah lingkungannya yang sakit TB nggak diobatin. Nah itu juga resiko dia sakit, terinfeksi itu juga besar gitu lagi ya. Belum lagi misalnya cakupan vaksinasi yang rendah misalnya, itu juga vaksinasi kalau dia nggak dilakukan vaksinasi secara rutin dan lengkap, anak itu akan jadi sering sakit. Kalau dia sering sakit ya Bunda ya, dia kan akan nanti masuk ke rumah sakit, makannya nggak nafsu makan, akibatnya pertumbuhannya nggak baik, akibatnya dia jadi stunting juga kalau sering sakit. Kalau anak sering sakit gitu ya, pasti stimulasi kita juga nggak optimal dong. Nggak mungkin dong anak lagi sakit, kita, ayo dek nyanyi, ayo kita, nggak mungkin kan gitu. Jadi kalau dia lagi sakit, otomatis stimulasi kita kasih juga nggak bisa optimal. Nantinya juga bisa gangguan perkembangan. Nah itu penting juga nih vaksinasi salah satunya untuk mencegah berbagai penyakit ya yang bisa menyebabkan penyakit berat maupun sampai kematian pada anak perlu ya. Oke, terbatasan layanan kesehatan ini juga, apalagi tadi kan di sini seluruh Indonesia ya, banyak yang dari daerah terpencil, kadang-kadang mau menuju ke puskesmas harus naik perahu dulu dan lain, itu kan tantangan banget gitu ya. Makanya saya senang banget nih kalau nanti banyak dokter-dokter yang ke daerah-daerah juga nih gitu, biar nggak cuma di kota-kota besar saja, tapi ke semua daerah juga fasilitas kesehatan bisa diperoleh oleh masyarakat, karena ini juga nanti berpengaruh terhadap kondisi stunting pada anak-anak kita. Apa sih dampak stunting? Dok, nggak apa-apa, anaknya pendek, anaknya nggak menjadi tentara, nggak menjadi pramugari kok. Gitu. Nah, tapi ternyata bukan cuma masalah perawakan, bukan cuma masalah dia mau jadi model, nanti kan model harus tinggi, nggak seperti itu. Jadi bukan hanya ke masalah penampilan fisiknya aja, yang udah semuanya. Tapi ternyata anak-anak dengan stunting ini, karena penyebabnya tadi malnutrisi kronis, ya, kekurangan gizi dalam jangka panjang, maka akibatnya IQ-nya bisa rendah. Jadi berbeda berapa poin dibandingkan dengan anak-anak yang akibatnya kan dia, kalau dia kurang pinter, nanti sekolahnya juga dia pilihannya lebih sedikit, profesinya juga lebih sedikit. Akibatnya apa? Akibatnya ekonominya di kemudian hari juga nggak baik gitu lah. Nah kita semua orang tua tuh pengen ya anak-anak kita pasti pengen lebih baik dong dari orang tuanya gitu. Kalau orang tuanya karyawan pasti kan pengen nanti anak-anaknya minimal jadi manajer dong. Kita kan pengen generasi kita lebih baik dari kita gitu. Nah itulah kenapa orang tua penting sekali untuk mencegah stunting ini biar dia secara IQ-nya, kecerdasannya juga nanti lebih baik dibandingkan dengan kita saat ini ya. Yang kedua adalah daya tahan tubuhnya.
kurang baik juga. Jadi anak itu mudah sakit ya. Karena kan untuk daya tahan tubuh ini kan juga faktor nutrisi berperan sekali ya, termasuk protein salah satunya. Jadi udah terbukti juga anak-anak stunting dia lebih sering sakit dibandingkan dengan anak-anak normal. Akibatnya apa? Ya lingkaran setan itu tadi orang tua semuanya. Jadi dokter Eva dia bilang kalau anak sakit pasti nafsu makannya turun, pasti dia gizinya susah naik, kemudian nanti dia perkembangan juga terganggu. Terus ya begitu terus, stunting bikin anak mudah sakit bikin anak makin masalah nutrisi nanti. Jadi itulah kenapa kita harus mencegah dan mencegah lagi. Nanti dokter Eva akan jelasin juga nih bagaimana cara mencegah stunting untuk anak-anak kita ya. Nah, yang lucunya, bukan lucu ya, uniknya lagi nih ya, anak-anak itu waktu kecil dia stunting gitu ya, kurus, pendek gitu. Tapi ternyata ketika dia besar nanti, dia akan lebih cenderung untuk mengalami obesitas, mengalami penyakit-penyakit metabolik seperti diabetes, penyakit jantung, stroke, dan kanker. Nah, jadi penyebabnya belum diketahui pasti, tapi ada hipotesis bahwa karena dia di waktu kecil itu dia kekurangan energi nih, gitu ya. Jadi tubuhnya itu menghemat-hemat energi, gitu ya, dibuat mekanisme sedemikian rupa tubuh kita yang hebat. Nah, di kemudian hari ketika dewasa dia banyak makan dan lain, ternyata resiko dia mengalami malah besar, malah obesitas di kemudian hari gitu. Dan kita tahu bahwa obesitas itu ternyata banyak sekali dampaknya ya, penyakit jantung, gula darah, stroke, kanker dan lain. Nah, itulah kenapa kita perlu mencegah stunting. Karena dampaknya luar biasa banyak. Baik dampak jangka pendek maupun dampak jangka panjang hingga dia dewasa nanti. Oke, bagaimana sih cara pencegahan stunting? Nah, ini yang paling penting. Ini ayah muda boleh catat, boleh screenshot dan lain ya. Yang pertama, memenuhi kebutuhan nutrisi sejak hamil. Dokter Eva tekankan sekali lagi bahwa 1000 hari pertama kehidupan itu dimulainya bukan dari setelah lahir ya semuanya, tapi mulai dari dalam kandungan. Jadi sejak kita tahu hamil ya, itu kebutuhan nutrisi anak si bayi itu harus dipenuhi. Zat besi, folat, ya protein, karbohidrat, lemak semua itu harus dipenuhi. Kontrol secara rutin setiap bulan ya, boleh ke bidan kalau di daerah ya, boleh ke dokter ya. Minimal dilakukan USG 3 kali selama kehamilan, ya. Kemudian kita pencegahan infeksi selama kehamilan agar nggak lahir prematur bayinya, ya. Itu jadi dijaga-jaga mulai dari kehamilan. Setelah bayi lahir, maka diberikan ASI eksklusif sampai minimal 6 bulan. Kita berikan ASI eksklusif. Itu ASI saja, ya. Ini juga ternyata bisa mencegah stunting karena ASI itu nutrisi terbaik luar biasa, ya. Kemudian setelah 6 bulan ke atas, maka perlu didampingi dengan pemberian empasi. Ya, makanan pendamping ASI ini juga harus teksturnya sesuai dengan usianya. 6 bulan sampai 9 bulan diberikan buburnya ya dalam bentuk yang lumak atau bubur halus. 9 bulan ke 12 bulan udah mulai bubur kasar ya, boleh nasi tim 10 bulan ke atas. 12 bulan ke atas maka udah bisa diberikan tekstur dengan makanan keluarga dengan lauk yang cincang. Ya, kemudian di usia 1 tahun sampai 2 tahun kita masih bisa melanjutkan ASI sampai 2 tahun. Ya, kalau ASI-nya tidak ada lagi sudah sedikit dan lain, maka setahun ke atas kita bisa mengganti dengan susu UHT itu sudah diperbolehkan pada usia 1 tahun ke atas. Ya, nah kemudian selanjutnya rutin memantau tumbuh kembang anak tadi. Pada usia 0 sampai 1 tahun setiap bulan ke fasilitas kesehatan. Usia 1 tahun sampai 2 tahun per 3 bulan ke fasilitas kesehatan. 2 tahun sampai 6 tahun per 6 bulan. Di atas 6 tahun per 1 tahun. Itu penting sekali. Karena tadi, kalau nanti misalnya nih kontrol ke dokter Eva misalnya ya. Dokter Eva lihat nih usia 6 bulan menuju 7 bulan. Kok berat badannya nggak naik ya? Ayo kita coba perbaiki pola makannya. Perbaiki pola lakasinya. Bulan depannya nggak naik lagi. Wah ada apa nih ya? Kita evaluasi. Jangan-jangan ada infeksi lebih dalam TB. Atau jangan-jangan ada masalah cerna dan lain. Evaluasi gitu. Jadi kita harapkan yang tadinya udah mulai melenceng, kita naikin lagi menuju ke kurva normalnya. Jangan sampai nanti malah dia menjadi stunting. Karena tadi sekali lagi, dokter Eva ingatkan bahwa awal-awal yang bermasalah itu adalah berat badan, nggak langsung tinggi badan. Tapi kalau kita nggak memperbaiki berat badan itu, ya, dan status nutrisi itu, kenaikan berat badan nggak baik, ya, minimal 3 bulan, nah, itu nanti akan berpengaruh ke tinggi badannya, ya, nggak akan optimal. Ya. Nah, empati itu nggak cuma kapan waktunya, tekstur yang cuma itu, tapi proporsinya juga penting ya Bunda.
Jadi jangan lupa sejak awal kita itu memberikan empati udah menu lengkap. Ada karbohidratnya, ada protein, ada lemak. Jadi udah nggak lagi nih, kalau dulu kan orang tua kita kasihnya pisang kerok aja gitu. Enggak, karena kan pisang kerok hanya adanya karbohidrat di sana, kurang protein. Karena protein tadi Dr. Eva sudah jelaskan salah satu yang penting untuk mencegah stunting pada anak. Jadi dari awal udah menu lengkap. Boleh tambahkan lemak tambahan juga, ya. Kemudian vaksinasi sesuai jadwal dan juga penting biar anak nggak sering sakit. Jadi optimalisasi pertumbuhan dan perkembangannya juga oke. Selanjutnya pola hidup sehat. Pola hidup sehat ini bagaimana sih Dr. Eva? Ya, dia istirahat harus cukup, tidur anak itu harus cukup. Kenapa? Karena ternyata pada saat anak tidur, ya, pada tengah malam, itu hormon-hormon pertumbuhan juga keluar, bunda. Jadi itu juga menentukan nanti tinggi badan anak, gitu. Jadi keluar hormon-hormon pertumbuhan pada saat anak tidur lelap, ya. Jadi penting sekali kita menjaga tidur pada anak. Nanti Dr. Eva akan jelasin juga nih, berapa lama sih anak harusnya tidur, gitu ya. Olahraga, jadi aktivitas fisik pada anak juga penting diperhatikan karena kan itu sirkulasi, memperbaiki sirkulasi, kebugaran anak, kepadatan tulang juga diperoleh pada saat anak berolahraga. Menjaga kebersihan lingkungan yang juga penting. Kenapa? Karena tadi kalau lingkungannya jorok, anaknya gampang pneumonia, gampang sakit, ya, batuk pilek, gampang infeksi, TB dan lain. Nah, ini nanti tadi berpengaruh terhadap berat badannya dan lama-lama berpengaruh juga terhadap tinggi badannya hingga anak stunting kalau dia gampang sakit, ya. Kebersihan itu apa aja sih? Dari mulai kebersihan rumah, kebersihan pakaian, kebersihan makanan, kebersihan tangan, kebersihan gigi dan mulut, kebersihan tubuh. Itu semua penting diperhatikan, ya. Jadi jangan kita abai terhadap faktor kebersihan ini. Hal simpel tapi berdampak banyak untuk kesehatan anak kita juga bisa mencegah kondisi stunting. Dan yang terakhir adalah kita berobat ke fasilitas kesehatan jika anak sakit. Jadi kalau anak sakit jangan dibiarkan, ya. Walaupun kita menganggap itu enteng, lebih baik coba deh bawa aja ke puskesmas, ya, terdekat, biar diperiksa apakah ini memang sesuatu yang maksudnya ringan atau mungkin sesuatu yang berat. Karena kalau itu sesuatu yang berat, yang serius kan harus ditangani segera, ya. Dan kalau anak itu menjadi penyakit kronik dan lainnya, dia bisa resiko juga untuk mengalami stunting. Nah, itu tadi tahap pemberian nutrisi, ya, 0-6 bulan diberikan ASI eksklusif, 6-12 bulan kita berikan ASI plus empasi bubur, 1-2 tahun ASI plus empasi makanan keluarga, 2-5 tahun kita penyajian ASI dan kita berikan makanan keluarga. Nah, ASI ini penting sekali untuk mencegah stunting, ya, diberikan pada usia 0-2 tahun, minimal sekali ASI eksklusif 6 bulan. Jadi 6 bulan itu jangan diberikan apa-apa dulu, ya, hanya diberikan ASI saja. Kenapa ASI mencegah stunting? Karena ASI itu dia sifatnya adalah on demand, yaitu produksinya sesuai dengan kebutuhan anak. Kalau anak nyesepnya banyak, ASInya juga produksi lebih banyak, gitu ya, sehingga dia mencegah terjadi stunting. Nah, kemudian nutrisinya juga seimbang, nggak berlebihan. Jadi dia nggak bikin stunting dan juga bikin overweight ataupun obesitas pada anak. Jadi presisi, ya. Jadi berikan ASI eksklusif. Empasi tadi Dr. Eva udah jelaskan bahwa dia harus ada komponen makronutrien yaitu karbohidrat, protein dan lemak, dan ada mikronutrien, vitamin dan mineral. Jadi jangan memberikan empasi hanya pisang kerok saja. Jangan memberikan empasi misalnya hanya nasi lauknya mie, nasi lauknya bakwan. Nah, itu kurang proteinnya, ya. Tapi berikan yang kompleks. Ada sumber karbohidrat, ada sumber protein, dan ada sumber lemak. Misalnya apa? Nasi uduk itu kan ada nasi, ada minyaknya, ya. Dicampur dengan telur misalnya, itu ada proteinnya. Jadi lengkapi kebutuhannya, jangan hanya pemberian karbohidrat dan karbohidrat saja. Nah, waktu periksa tadi Dr. Eva dijelaskan bahwa pada saat anak itu tidur, itu hormon pertumbuhannya keluar. Proses regenerasi sel-sel juga berlangsung efektif pada saat anak tidur, sehingga juga berpengaruh terhadap tinggi badannya. Ya, pada prinsipnya, kalau semakin kecil usia anak, maka frekuensi atau jumlah tidurnya juga semakin banyak. Dan semakin dia menuju ke usia remaja, maka jumlah jam tidurnya juga semakin sedikit. Ya, tidur ini juga bukan hanya dari segi lamanya saja, tapi kualitas tidur juga harus diperhatikan. Olahraga juga penting, ya, untuk kebugaran anak, penguatan otot, penguatan tulang, ya, kepadatan tulang itu juga berpengaruh dari olahraga. Jadi olahraga yang dianjurkan adalah 60 menit per hari, dapat dibagi 2-4 kali per hari, ya.
Oke, bagaimana peran protein dalam mencegah stunting? Nah, protein ini banyak sekali ya Bunda fungsinya. Dia untuk regenerasi sel-sel tubuh, ya. Jadi penggantian sel-sel tubuh yang rusak. Setiap hari itu pasti ada sel tubuh kita yang rusak, diganti oleh protein. Juga untuk pertumbuhan sel-sel baru di sana. Juga untuk produksi berbagai jenis enzim-enzim di dalam tubuh yang berfungsi untuk proses metabolisme, untuk proses pembuatan juga untuk hormon-hormon di dalam tubuh. Kemudian berbagai antibodi, ya, sel-sel imun juga perlu protein di sana. Jadi fungsinya untuk metabolisme perlu, untuk pertumbuhan perlu, daya tahan tubuh perlu, dan juga ternyata untuk tinggi badan dalam pencegahan stunting ini juga perlu protein yang cukup, ya. Di sini udah ada penelitian yang membuktikan bahwa kalau asupan protein anak itu rendah, maka resiko dia mengalami stunting itu 4-6 kali lipat. Nah, sumber protein ini juga ada dua, ada protein hewani yang berasal dari hewan dan ada protein nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, ya. Boleh diberikan keduanya atau dikombinasi, ya. Nah, secara kualitas protein hewani ini asam aminonya lebih lengkap. Jadi protein itu ada komponen-komponen kecilnya namanya asam amino. Itu pada protein hewani dia lebih lengkap dibandingkan dengan protein nabati, ya. Tapi boleh sesekali diselang, nggak apa-apa, atau dikombinasi boleh sekali, ya. Ini harus dicukupi kebutuhannya. Nah, salah satu sumber protein hewani yang bisa kita jadikan sebagai sumber protein yang mudah didapat, ya, itu adalah susu, ya. Jadi kalau pada anak usia tadi ya 0-2 tahun itu kita masih bisa memberikan ASI. Tapi di atas usia 2 tahun ASI itu udah harus disapi karena kualitas dan kuantitas dari ASINya udah nggak cukup lagi untuk memenuhi kebutuhan anak, ya. Makanya pada usia ini kita bisa memberikan susu pertumbuhan ataupun susu UHT, ya. Jadi 1 tahun ke atas itu anak udah boleh diberikan susu UHT. Setahun ke bawah belum boleh diberikan UHT, ya. Nah, ini contohnya aja. Yang lain-lain juga bisa produk-produk turunan susu, misalnya yogurt, keju, ya, atau sumber-sumber protein yang lain dari ikan, dari ayam, dari daging boleh diberikan, ya. Nah, susu UHT ini apa sih sebenarnya? Dia berbeda dengan susu pertumbuhan yang dulu biasa. Susu UHT ini dia lebih fresh, dia bentuknya udah cair. Nah, aman nggak tuh dok? Aman. Jadi dia itu melalui proses teknologi untuk pemanasan singkat, ya. Jadi sehingga kuman-kumannya itu mati, tapi nutrisi dan juga proteinnya itu nggak rusak, ya, tetap terjaga. Nah, itu salah satu kelebihannya. Ya, jadi jangan lupa untuk mencukupi kebutuhan protein dalam upaya pencegahan stunting, ya. Oke, jadi ini kita lihat bagaimana sih kebutuhan protein anak itu per harinya. Kita lihat tergantung usianya. Kalau semakin dia kecil, maka kebutuhan proteinnya belum terlalu banyak. Tapi menginjak dia makin besar, ya, kebutuhan proteinnya banyak. Apalagi kita lihat di sini nih, usia 1 tahun ke atas itu udah banyak, ya, kebutuhan proteinnya di atas 25 nih kita lihat. Belum lagi di remaja. Pada saat remaja juga ini penting sekali karena pada remaja terjadi growth spurt, yaitu kecepatan pertumbuhan yang sangat tinggi, ya, karena kondisi pubertasnya. Nah, jadi pastikan kebutuhan protein tercukupi di samping jangan cuma protein juga, ya, tetap hidrat, lemak, mikronutrien semuanya harus dipenuhi secara seimbang. Tapi di Indonesia banyak yang kekurangannya adalah di protein ini, ya. Jadi protein ini banyak sumber protein di sekitar kita yang mudah didapat dengan harga yang murah. Nggak mesti juga sumber protein yang harus mahal, harus ikan salmon, dok, harus ikan tuna misalnya. Nggak mesti juga seperti itu, harus oyster, enggak. Jadi sumber protein di sekitar kita banyak kok, gitu ya. Ya, ada ikan gabus, kemudian ikan kembung, sumber protein nabati juga banyak, susu juga bisa diperoleh dengan harga yang terjangkau, ya. Jadi sumber protein itu nggak mesti mahal, tapi yang penting dia berkualitas dan mudah didapat di sekitar kita. Oke, nah jangan lupa deteksi dini stunting, ya, dengan cara apa? Pemantauan pertumbuhan. Tadi terutama pada 1000 hari pertama kehidupan sampai usia 2 tahun. Kemudian kalau berat badan anak nggak naik atau turun, kita perlu waspada, jangan dibiarkan, ya. Konsultasi segera ke fasilitas kesehatan, ke dokter, ya, untuk dievaluasi penyebabnya dan dilakukan intervensi agar kondisi stunting bisa kita cegah ataupun kita deteksi dini sehingga kemungkinan dia kembali ke normal akan lebih baik. Intinya adalah kalau semakin kita terlambat mendeteksinya, ya, maka nanti kemungkinan akan lebih sulit kita untuk dia kembali ke normal. Tapi kalau cepat kita deteksi, maka kemungkinan kita bisa dia kembali ke normal sesuai dengan jalurnya, on the track itu akan semakin baik. Oke, terima kasih. Sekian materi dari saya kembalikan ke MC.
Oke, terima kasih banyak Dokter Reza. Kita langsung aja ya, bacakan beberapa pertanyaan yang sudah mampir di kolom chat dan juga teman-teman atau bunda-bunda yang pengen nanya langsung silakan klik tombol resend.